Numpak bis pernah, numpak sepur atau kereta api ya wis tahu, meskipun hanya satu kali seumur hidup. Tapi kenapa kok Mandeng Motovlog tetap memutuskan naik motor untuk perjalanan antar kota antar provinsi? Kalau sama lihat di sini ada tas di belakang saya ini, di belakang jok ada tas, berarti sedang dalam perjalanan antar kota antar provinsi. Dan kali ini dari Lamongan ke Gunung Kidul. Terus saat ini saya sedang di pos polisi Monumen Suryo Ngawi. Di video kali ini saya ingin membahas kenapa tetap naik motor padahal banyak sekali moda transportasi lain yang lebih nyaman. Tentunya dibahas sambil jalan ya, biar keren. Yo, Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampai dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Ya, video ini saya buat di malam 1 Ramadan. Maksudnya nanti malam adalah malam 1 Ramadan, berarti besoknya itu puasa. Terus diupload pastinya ya di bulan Ramadan. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa buat sampean yang sedang berpuasa. Iya, bodi salib Pak gelem. Dan semoga Ramadan tahun ini, ibadah puasa tahun ini menjadi lebih baik dari Ramadan yang tahun kemarin, gitu Mas Bro ya. Ya, masih bersama Yamaha Vision, terus antar kota antar provinsi. Terus video ini saya buat karena banyak yang bertanya, beberapa sih nggak banyak banget, selalu saja ada yang bertanya kenapa tetap memilih naik motor padahal banyak moda transportasi lain yang mungkin jauh lebih nyaman. Terus pertanyaan lagi, entah piro sepeda motoran dibanding naik bis itu habisnya itu banyakan mana, boros mana. Padahal kalau saya pribadi pertimbangannya nggak hanya ekonomi ya, banyak faktor yang menjadikan pertimbangan kenapa saya memilih naik motor. Terus yang saya bahas kali ini adalah wah iki lho maksudku piye ngene iki? Wedhus sih, sapi, asu. Oke, moda transportasi yang saya sebutkan dan saya jadikan perbandingan ini, ada yang pernah saya nikmati atau saya naiki, ada juga yang belum pernah saya naiki, belum pernah saya coba. Saya mulai dari travel dulu, yang belum pernah saya naiki tapi saya punya gambaran seperti apa, dan saya sempat bertanya kepada teman yang pernah naik travel. Kenapa saya tidak memilih travel ya? Travel itu masih punya satu hal yang membuat saya tidak nyaman, yaitu tentang jam keberangkatan. Jam keberangkatan itu travelnya yang menentukan. Jadi saya sebagai penumpang atau calon penumpang harus menyesuaikan waktu dengan waktu yang ditentukan travel. Kalau untuk fleksibilitas di jalannya ya, misalnya pengen berhenti dulu di Indomaret atau berhenti di masjid untuk sholat dulu, travel itu bebas, boleh berhenti sesuka hati. Tapi kalau untuk jam keberangkatan itu yang menurut saya nggak nyaman untuk saya. Jadi itu kenapa saya nggak memilih travel, mendingan naik motor saja. Terus yang kedua adalah sepur Mas Bro, atau kereta api. Saya pernah naik kereta api ya, sekali seumur hidup, dan itu dulu banget tahun 2001. Nah waktu itu saya berdua sama teman yang sudah berpengalaman naik kereta api. Jadi waktu perjalanan balik dari Jogja ke arah Surabaya, teman saya ini mengajak naik kereta api. Dan lagi-lagi ada satu hal yang membuat saya nggak nyaman waktu itu ya, yaitu tentang jam keberangkatan kereta api. Karena kereta api punya jadwal dan calon penumpang harus menyesuaikan dengan jadwal kereta api. Nggak mungkin kereta apinya menunggu penumpangnya. Jadi penumpang paling tidak 30 menit sudah standby di stasiun.
Dan ini membuat saya nggak suka mas bro, tidak suka. Harus ditentukan jamnya, itu nggak seneng. Itu kereta api zaman dulu ya, yang masih boleh merokok, bebas merokok di dalam gerbong. Apalagi kereta api zaman sekarang yang tidak boleh merokok. Aduh, no no no, tidak. Saya nggak tertarik naik kereta api, karena di kereta api tidak ada smoking area. Buat penikmat rokok dan penikmat kopi, ini suatu siksaan mas bro. Meskipun sekarang gerbong sudah nyaman ya, pakai AC, terus duduk sesuai yang tertera di tiketnya, tidak ada rebutan tempat duduk, lebih nyaman. Tapi nggak nyaman untuk saya. Ini gendingan ya, lampu merah gendingan. Kalau ke kiri itu ke arah Wali Kukun, saya lurus saja. Saya akan masuk ke SPBU dulu ya, bukan untuk mengisi bensin enggak, tapi untuk kenceng mas bro, untuk pipis. Dan SPBU Gendingan ini salah satu SPBU favorit, karena kalau untuk pipis, buang air kecil, masuk toilet nggak perlu lepas sepatu, wis gratis, terus nggak pakai lepas sepatu, dan ini asik banget. Oke lanjut. Lego mas bro, mari nguyuh. Kalau nggak lepas sepatu kan enak, cepet. Tapi kalau lepas sepatu berarti kan lepas kaos kaki. Setelah pipis kaki basah, berarti pakai sepatunya nunggu kaki kering. Wah kesuwen, gak mari-mari. Oke ya. Jadi itu kenapa saya tidak suka dengan kereta api. Cukup satu kali itu saja, dan itu pun dulu banget. Lanjut ya. Sekarang perbandingan dengan numpak bis atau naik bus. Bus itu tadi loh, bus yang gak teli itu tadi. Ya, bis adalah transportasi umum yang termasuk sering saya coba, saya naiki. Tapi bagi saya bis itu tetap kalah nyaman kalau dipertimbang-timbangkan dengan motor untuk saya. Kenapa? Karena kalau naik bis itu ya dari Lamongan nggak ada bis langsung ke Jogja, itu nggak ada. Berarti saya harus ke Bojonegoro dulu untuk menghemat waktu ya, daripada ke Surabaya mending ke Bojonegoro. Bojonegoro oper bis lagi ke jurusan Ngawi, dari Ngawi baru ke jurusan Jogja. Setelah sampai Jogja naik bis lagi jurusan Gunung Kidul atau Wonosari. Oper ping piro itu? Itu masih dari segi oper-opernya ya. Terus lagi naik bis itu saya paling nggak bisa kalau kebelet pipis mas bro. Seperti tadi ini saya berhenti di SPBU Gendingan hanya untuk pipis atau buang air kecil. Dan saya sering mengalami naik bis dari Ngawi mau pulang ke Gunung Kidul ya. Terus sudah bayar karcis untuk jurusan Jogja, ternyata di tengah perjalanan saya kebelet pipis. Maka saya turun di terminal Solo untuk buang air kecil, dan bisnya bablas. Nggak mungkin lah nunggu saya untuk buang air kecil. Pasti ditinggal. Padahal saya sudah bayar jurusan Jogja sampai Jogja. Maka setelah pipis saya naik bis lagi dari Solo ke Jogja dan bayar lagi. Dan setelah kejadian itu saya nggak pernah lagi naik bis dari Ngawi langsung ke Jogja. Pasti ke terminal Solo dulu, turun untuk pipis, terus ya sambil ngopi dulu, rokokan dulu. Karena di bis nggak bisa rokokan mas bro. Nggak boleh rokokan dalam keadaan terjaga berjam-jam, itu suatu siksaan loh buat para penikmat rokok dan peminum kopi itu. Yoi. Kalau untuk jam keberangkatan bis itu bebas ya, fleksibel, terserah mau berangkat jam berapapun ada, kecuali bis-bis tertentu seperti dari
Ngawi ke Bojonegoro itu nggak ada kalau malam. Tapi kalau siang bebas, mau berangkat jam berapa saja nggak usah dijadwalkan. Jadi kendala utama naik bis itu ya itu, nggak bisa pipis. Karena tidak semua bis dilengkapi toilet. Hanya bis kelas bisnis atau eksekutif saja yang ada toiletnya. Kalau bis atas atau ekonomi gak ono mas bro. Makanya saya lebih memilih naik motor gitu mas bro. Nah kalau naik motor ya tetap saja ada nggak enaknya. Nggak enak yang pertama itu kesel mas bro, capek. Contohnya perjalanan ini ya, saya berangkat dari Lamongan itu jam 11 siang. Terus nyampe di Mantingan ini, depan saya kan perempatan Mantingan ini ya, jam 16.46. Terus lagi naik motor itu kita harus waspada ya, 100% fokus ke depan, melihat kondisi lalu lintas, kondisi jalan, 100% ada di tangan saya sendiri. Jadi kalau ngantuk yo lerense nggak usah dipaksa, dengan konsekuensi waktu tempuh menjadi lebih lama. Terus mana gak enak naik motor naik musim hujan ya sering berhenti untuk lepas dan pasang mantel. Tapi naik motor kalau menurut saya banyak enaknya mas bro. Enaknya itu fleksibel atau semau gue. Berangkat jam berapapun bebas, berhenti dimanapun sakarpe dewe. Pengen ngopi di mana saja boleh, yang penting bayar. Kepengin kopi 80.000. Terus kalau kebelet pipis di mana saja bisa. Pipis secara sewenang-wenang boleh. Ini perbatasan ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Setelah jembatan itu sudah masuk provinsi Jawa Tengah. Yoi. Dan itu mas bro, kenapa saya memilih naik motor. Selain itu juga naik motor itu secara ekonomi itu hemat. Motor Friction ini untuk jarak 300 km hanya meminum bensin sekitar 6 liter. 6 liter lebih sedikit lah, nggak sampai 7 liter. Yang sampai 7 liter berarti 70.000 saiki mas bro. Itu belum termasuk ngopinya yo, 1.000 lah paling sak ngopi-ngopi ini, sak jajan-jajan nih. Terus enaknya lagi naik motor itu kita bisa bebas semau gue, fleksibel lewat mana saja. Namanya perjalanan rutinitas ya, 2 minggu sekali. Pasti ada rasa bosan lewat jalan itu saja, ini saja. Tapi kalau naik motor bisa bebas lewat mana saja bisa, boleh. Terserah gue. Tergantung sangkune cukup apa. Jadi saya pernah lewat jalan selain ini ya, jalan utama ini. Pernah lewat Randu Blatung, Bluro. Terus lewat Karanganyar, Kebun Teh Kemuning itu pernah beberapa kali. Untuk menghilangkan rasa bosan, gitu mas bro. Tapi bagaimanapun juga naik motor itu tetap harus berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena motor itu merupakan makhluk yang paling lemah di jalan raya. Tidak punya pelindung bodi, langsung badan pengendara seperti ini ketika terjadi kecelakaan, jadi harus ekstra hati-hati. Meskipun hati-hati bukan jaminan untuk selamat, tapi yang tidak hati-hati dijamin tidak selamat. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu, semoga hari menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam satu aspal. Keliru. Selamat berpuasa.